Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah selesai. Sekarang ibu minta coba kalian cek ke samping kanan, samping kiri kalian. Apakah ada teman yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah masuk semua ya. Senang sekali Bu hari ini bisa bertemu dengan kalian yang penuh semangat untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sudah dibaca bukunya? Sudah kalian tulis di buku literasi? Sudah semua? Baik, di sini Ibu punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya benar, singa dan tikus. Jadi pada hari ini Ibu akan bercerita tentang cerita singa dan tikus. Ada yang udah tahu ceritanya? Ada yang sudah tahu cerita tentang singa dan tikus? Iya, jadi ceritanya pada suatu hari seekor singa sedang berjalan di dalam hutan dengan perutnya yang lapar. Lalu dia bertemu dengan seekor tikus. Singa pun berkata kepada tikus, "Akhirnya aku menemukan makananku. Akan kumaksa kau, tikus." Tikus pun berkata kepada singa, "Wahai singa, jangan makan aku. Aku kecil, kamu tidak akan kenyang memakan aku." Singa pun berkata kepada tikus, "Tidak masalah, aku tetap akan memangsamu." Lalu tikus pun berkata kepada singa, "Ampunilah aku singa, tolong lepaskan aku. Jika kau lepaskan aku, maka suatu saat jika kau terkena masalah, aku akan menolongmu." Akhirnya dengan berbaik hati, singa pun melepaskan tikus dan tidak jadi memangsanya. Lalu di kemudian hari, singa pun terkena masalah. Singa terjerat oleh jaring pemburu. Lalu datanglah seekor tikus. Tikus yang dulu pernah akan dimangsa oleh singa tapi dilepaskan oleh singa. Ia pun berkata pada singa, "Wahai singa, kali ini aku akan menepati janjiku untuk menolongmu." Lalu singa pun berkata kepada tikus, "Bagaimana kau akan menolongku?" Tikus pun berkata, "Aku akan menggigiti jaring yang melilit pada tubuhmu." Dan tikus pun mulai menggigiti jaring yang ada pada tubuh singa. Lalu akhirnya singa pun terlepas dari jaring tersebut. Lalu singa berterima kasih kepada tikus karena sudah menepati janjinya untuk menolong singa ketika dia sedang terkena masalah. Akhirnya mereka pun berteman. Selesai ceritanya. Jadi cerita dari singa dan tikus yang Ibu tadi ceritakan itu adalah termasuk cerita fiksi. Ada yang sudah tahu apa itu cerita fiksi? Ada yang tahu? Iya, jadi cerita fiksi adalah cerita hayalan atau imajinasi yang dibuat bebas oleh pengarangnya. Lalu ada ciri-ciri dari cerita fiksi, yaitu silakan kalian simak dan tulis apa yang Ibu jelaskan ya. Jadi ciri-ciri dari cerita fiksi yaitu yang tadi bersifat imajinasinya itu dari si pengarang, bersifat bebas. Yang kedua, bahasanya itu bersifat denotatif dan konotatif, yaitu mudah dipahami dengan arti yang beragam. Kemudian cerita fiksi ini mengajak emosi pembaca untuk merasa senang, sedih, atau penasaran dengan ceritanya. Kemudian ada jenis-jenis dari cerita fiksi, yaitu ada mitos, cerita rakyat, cerita jenaka, fabel, legenda, cerita pendek, dan novel. Lalu cerita singa dan tikus tadi itu termasuk jenis cerita fiksi dengan jenisnya yaitu fabel atau dengan tokoh binatang. Nah, pada cerita fiksi ini kemudian ia memiliki unsur intrinsik antara lain, yaitu yang pertama ada tema, kedua amanat, ketiga tokoh, keempat ada watak,
kelima ada latar, yang keenam ada sudut pandang. Nah, sekarang ibu mau tanya pada kalian ya, yang bisa jawab angkat tangannya. Nah, jadi pertanyaan pertama yaitu, apa tema dari cerita yang tadi ibu ceritakan tentang singa dan tikus? Coba ada yang tahu, angkat tangan. Iya, benar sekali Adi. Jadi tema dari cerita singa dan tikus tadi adalah persahabatan dan intinya tolong menolong. Lalu pertanyaan kedua, ada yang tahu tokoh dari cerita tersebut? Ada yang tahu tokoh dari cerita tersebut? Iya, Mila. Apa tokohnya? Siapa tokohnya? Iya, tokohnya singa dan tikus. Lalu pertanyaan ketiga, siapa yang bisa menjelaskan tentang latar? Tunjuk tangan. Iya, Nida. Latarnya di hutan, benar sekali. Pertanyaan terakhir ya. Siapa di sini yang bisa menjelaskan tentang amanat? Amanat dari cerita singa dan tikus. Ya, siapa ya? Tunjuk tangannya. Iya, Dian. Apa amanat dari cerita singa dan tikus tadi? Iya, benar. Kita tidak boleh menganggap remeh orang lain dan membiasakan untuk saling tolong-menolong. Alhamdulillah, kalian sudah paham dengan pembelajaran kita tentang cerita fiksi. Dan pastinya banyak pengetahuan yang kalian peroleh. Nah, kembali ibu ingatkan, dengan apa itu cerita fiksi? Yaitu cerita hayalan atau imajinasi yang dibuat bebas oleh si pengarangnya. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Semoga sehat selalu.